Pesugihan itu kan menurut saya menjadi satu mediator. Oke. Harusnya sumber berkat cuma satu, Tuhan. Gitu? Tuhan adalah sumber berkat. Tapi jangan sampai ada orang yang kepesugihan atau percaya berhala. Ini mediator, Pak. Oke. Mediator. Jadi kita bukan percaya Tuhan, percaya kepada mediatornya gitu. Oh, jadi hidup kita lebih fokus ke mediator. Bisa nggak kasih? Bisa dia keluarin. Tapi nanti akibatnya dia keluarin, dia tagih juga, Bapak. Maaf nih, bisa aja anaknya meninggal. Atau usahanya bangkrut, atau keluarganya berantakan, itu bisa. Itulah pesugihan. Itu pesugihan. Ya nanti generasi berikutnya akan melakukan hal yang seperti kita lakukan juga. Nggak ada habisnya dong keluarga. Nggak ada habisnya. Makanya dia akan dibawa terus. 3-4 turunan sampai hari ini masih ada. Hari ini kita sudah kedatangan tamu Bapak Tony Mulya. Dulu kan Bapak, setahu kami, Bapak dulu terlibat yang namanya kuasa-kuasa kegelapan. Ya sebenarnya apa yang saya lakukan dulu, ya saya juga belajar dari nenek moyang saya dulu gitu. Oh, leluhur ya? Leluhur. Bahkan setelah saya menjadi Kristen pun, saya masih anggap bahwa itu ada kesaktiannya juga gitu. Oh, makanya ditingkatkan lagi dari keris satu itu sampai ke piramid-piramid itu. Oh, nah waktu itu Bapak melakukan itu hanya untuk supaya ditakuti, bisnis lancar, atau perjudian, atau apa Pak? Boleh Bapak jelasin? Kalau di piramid itu ada empat sisi kan. Jadi sisi satu supaya bisnis lancar, terus supaya kesehatan baik, lalu untuk punya teman yang jadi suka sama kita. Lalu keempat juga untuk membuang yang namanya yang kejelekan. Ya imannya seperti itu dari piramid itu. Bagaimana Bapak meneruskan itu? Maksudnya kan itu sesuatu hal Bapak lakukan kayak menyembah lah berhala melalui piramid ini. Apa yang Bapak rasa yang pada waktu ini? Kita cerita dulu pada waktu itu Pak. Gimana Pak? Ya waktu itu sih memang Pak, cari uang itu sangat mudah ya. Saya mungkin masih muda, belum sampai 30 tahun. Tapi punya uang, beli rumah, bukan hitungan tahun, hitungan bulan bisa beli rumah Pak. Wah, lancar semua ya? Lancar semua. Karena mungkin itu ya, karena pede kan bahwa ini punya piramid, baik di rumah, di mobil, semua tuh Pak? Semua piramid. Ya saya pikir punya kekuatan gitu. Jadi Bapak nih contoh, misalnya Bapak mau bisnis, Bapak bawa piramid. Bawa. Supaya apa Pak? Ya supaya berhasil. Bukan cuma piramid, kan saya bilang saya dapat punya juga dari oma saya itu. Keris kecil. Keris kecil yang dia dapat dari leluhur saya. Yang saya bawa. Bawa untuk ketemu orang, bisnis apa. Cuma nggak boleh dibawa ke WC gitu. Oh, karena itu pantangannya. Dan biasanya yang terjadi berhasil. Biasanya berhasil. Itu cari uang udahlah. Kalau saya cerita mudah banget lah. Kayaknya ya bohongin orang juga kayaknya nggak masalah gitu. Oke. Nah, buat pemirsa, hari ini mungkin kita akan berbicara dari kisah dari Pak Tony Mulya ini, bagaimana kuasa kegelapan itu bisa merusak diri kita maupun keluarga kita, yang namanya dosa keturunan ya Pak. Kutuk keturunan juga Pak ya. Nah Bapak, kita boleh masuk ke situ sekarang. Bapak boleh ceritakan. Alkitab tulis dalam Keluaran 20 ayat 56. Tuhan bilang jangan sujud menyembah kepada yang lain, ilah lain. Karena Tuhan itu memberikan hukumnya, itu akan jatuh sampai keturunan ketiga dan keempat. Akibat dengan kita melakukan penyembahan ilah. Jadi bukan kepada kita sendiri ya Pak ya? Ya, mungkin kita ngalami, tapi kita bertobat. Nanti anak-anak kita mungkin bertobat juga. Tapi cucu kita bisa kena Pak. Oh, itulah firman yang Bapak jelasin tadi itu? Iya, cucu kita mungkin nggak, cicit kita bisa kena Pak. Wow, ngeri juga ya Pak ya? Ya.
bagaimana seseorang itu bisa terjebak dengan dosa keturunan atau kutuk keturunan yang mengikat hidupnya? Boleh Bapak cerita lebih jelas lagi? Ya, mungkin ada tanda-tandanya ya. Orang kalau ada kutuk keturunan itu. Kan saya terangkan dikit Pak. Silakan Pak. Kutuk itu bukan membawa orang masuk ke neraka, Pak, tapi hidup di dunia susah. Oh, ini boleh nih Pak. Sebab kadang-kadang kita nggak ngerti, kita sudah begini kok masih susah. Coba Bapak jelaskan. Iya, karena ada orang pikir kalau kutuk itu jadi monyet, jadi katak, bukan. Atau neraka, no. Tapi kutuk itu sesuatu yang kita lakukan salah, yang punya dampak nanti kepada keturunan kita. Bukankah Pak, nih saya potong sedikit ya Pak ya. Kalau saya salah pengertian, bukankah orang yang percaya Yesus itu ketika dia percaya Yesus, segala kutuk dosa-dosanya sudah dilepaskan? Ada yang bisa begitu Pak, sesuai dengan imannya. Ada yang bisa putus. Nah yang nggak bisa ini kenapa Pak? Kalau masih begitu berarti masih ada gitu. Itu kenapa Pak? Ya karena saya alami sendiri. Saya alami sendiri Pak. Saya alami sendiri. Saya malah baptis 2 kali. Yang pertama dibaptis Sidi, kedua dibaptis Selam. Tapi saya sering mengalami bengkak-bengkak di kepala, di mulut, di mata. Nanti ada gambar. Dan kalau di kaki nggak bisa jalan. Saya juga bingung kenapa. Itu salah makan atau waktu-waktu tertentu atau gimana Pak? Ya, kata dokter ini udah extraordinary disease gitu ya. Nah, coba dihindari jangan makan seafood. Saya nggak makan seafood Pak. Sampai sekarang. Tapi mimpi makan seafood aja bisa bengkak. Itu berarti angan-angannya juga bengkak ya Pak? Iya, itu terjadi ya puluhan tahun. Terjadi pada diri saya. Setelah itu Bapak udah jadi hamba Tuhan? Udah jadi hamba Tuhan, udah berkati orang, udah nikahin orang. Sudah sering doain orang. Doain orang, dan udah dipakai di jaringan doa nasional. Tapi pengalaman itu ada? Ada. Nah, Bapak boleh ceritain. Jadi Reinhard Bonnke pernah doain saya. Wow. Pak Iman Santoso, Pak Niko. Artinya pendeta-pendeta besar. Tapi 2016 itu Dr. Maurice Cerullo ya, dia sampaikan saya tentang you have to break and reverse generational curse. Lalu kasih buku sama saya. Itu yang saya udah alami, saya pelajari, dan setelah itu 2016 saya praktekkan. Apa itu benar? Boleh Pak informasinya Pak? Ya. Prakteknya seperti kita putuskan, kita nggak mau nanggung lagi kesalahan orang tua, kakek, nenek moyang kita nggak mau nanggung, karena semua udah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Cuma perlu mendeklar. Jadi semua pun bisa gitu mendeklar. Kita nggak mau, jadi orang tua kalau diabetes jangan, orang tua saya diabetes, loh buat apa Yesus mati di kayu salib dong kalau dia nggak bisa putusin. Waktu kita declare gitu, ya saya merasakan ada sesuatu nih, gitu. Waktu saya declare kutuk, makanya sejak 2017 awal saya coba makan seafood nggak apa-apa. Makan seafood. Sampai hari ini saya makan seafood oke. Jadi Yesus mati di kayu salib dengan sempurna, dia bisa melepaskan semua kutuk dosa kita ya Pak. Hanya tergantung kita ya Pak. Tergantung kita. Mau mengakui, menyatakan sikap, ya, maka akan terjadi kemerdekaan. Dan harus disadari juga kadang-kadang kita putus dari ke atas, tapi kita membuat kutuk yang baru. Contohnya Pak? Kita ngomong sembarangan, misalnya sial, brengsek, mampus, atau mati. Maaf nih, setiap kata-kata yang kita keluarkan harus dipertanggungjawabkan. Kalau di Alkitab sendiri Pak, ada nggak yang menjelaskan bahwa hal-hal yang sebenarnya seseorang yang terikat dengan kutuk itu membuat dia itu tersiksa dan dia itu menjadi selalu hidupnya dalam kehancuran? Gini lah, saya mungkin kasih gambaran aja ya. Di Alkitab menurut Bapak umur orang berapa tahun? Kalau yang saya baca itu di Mazmur itu 70 katanya Pak. Itu juga bonus. Salah. Ya. Nah, ini saya lurusin semua ya. Saya lurusin semua ya. Supaya pemirsa juga tahu. Menarik nih. Ini di Alkitab ya. Okay, saya baca. Ini Alkitab. Dan saya percaya kalau Tuhan bicara, Tuhan nggak mudah merubah dan tidak akan berubah
Karena firman Tuhan. Oke. Ya sempurna. Dikatakan gini, Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Wah. Tuhan gak pernah rubah. Belum pernah dikoreksi. Dan firman Tuhan tidak perlu dikoreksi. Itu 120. Ini de jure loh secara hukum. Yes. Nah, de facto ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, banyak yang pengen pulang ke Mesir. Banyak yang nggak percaya ada tanah perjanjian. Makanya yang Bapak bilang tadi Mazmur 90, judulnya begini. Pertama, doa Musa abdi Allah. Musa berdoa abdi Allah, ya. Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun dan sebagainya. Dan ayat yang ke-10 mengatakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Di padang gurun adalah tempat kita hidup dalam kutuk, Pak. Nggak percaya dengan janji Tuhan gitu. Iya, yang sudah Bapak tadi itu ya. Kalau saya boleh ini Pak sedikit diskusikan. Tadi firman Tuhannya bilang 70, kalaupun 80 itu kesukaran. Artinya di padang gurun, dalam kutuk. Hidup dalam kutuk, nggak percaya mereka dengan janji Tuhan. Nggak percaya di bawah Musa, nggak percaya. Yang masuk kan cuma 2. Yosua dan Kaleb. Berapa umur Yosua? 110 tahun. Kaleb mungkin 120, 124. Jadi umur Musa 120 tahun. Iya ya. Harun 123 tahun. Tapi iman kita harus tetap 120. Saya 70 loh. Wah, tapi masih gagah, Pak. Ya, maksudnya karena imannya 120. Gitu. Luar biasa. Biarin aja nanti. Mau berapa terserah, tapi iman kita harus seperti itu. Seperti firman Tuhan. Saya ingin kembalikan bahwa firman Tuhan harus mengalahkan de facto. De facto 70-80 karena 70-80 sampai sekarang 70. Jadi orang 70-80 terus. Daud itu hidup dalam kutuk, Pak. Contohnya gimana? Umurnya Daud 70 tahun. Meninggal. Padahal dia seorang pemazmur dekat dengan Tuhan ya, Pak. Apa buktinya dia dalam kutuk? Karena anak yang satu perkosa adik yang satu. Adik yang satu bunuh kakaknya. Dan anaknya juga mau bunuh dia. Itu kutuk loh, Pak. Yes. Iya toh? Umur Salomo 60 tahun, Pak. Itu hidup dalam kutuk. Karena Daud itu waktu itu membunuh istri orang diambil ya Pak ya. Suaminya dibunuh ya. Hanya demi yang dia mau ya. Dan itu akibatnya yang Bapak tadi ceritakan. Akibatnya itu. Dan waktu itu nggak ada nabi, nggak ada rasul, nggak ada raja yang bisa mutusin kutuk. Dan pada generasi yang ke-41 Yesus hadir. Yesus bilang semua kutuk aku patahkan di kayu salib. Makanya dikasih duri, semak duri dan sebagai mahkota. Itu tanda kutuk. Kejadian 3 ayat 17 dan 18. Makanya Tuhan mengutuk tanah. Dan waktu Tuhan mengutuk tanah, yang jadi apa? Semak duri kan, yang dipasangkan ke Yesus. Itu sebagai bukti Yesus semua kutuk aku taruh di kayu salib, aku yang tanggung semua supaya kita bebas gitu. Jadi misalnya kita sekarang mau punya istri orang ambil, kawin lagi itu banyak, ya toh? Tapi nanti ke bawahnya ada turunan kita yang susah cari jodoh. Itulah kutuk ya Pak. Itu kutuk. Atau harta yang kita ambil dulu sekarang dengan pesugihan, kita ngambil harta banyak, gitu. Kita senang sekarang harta banyak, tapi anak cucu kita cari uang susah nanti. Karena hartanya diambil dulu. Nah, buat pemirsa ini kita tambah satu lagi pembahasan yang menarik nih mengenai pesugihan, Pak. Kan hubungannya dengan kisah Bapak nih. Pak, banyak orang sekarang ini di zaman ekonomi agak susah ini, Pak. Menarik ke sana. Karena persaingan juga, jadi orang mencari pesugihan. Mungkin Bapak punya pengalaman juga dulu ya. Nah, yang Bapak cerita, bagaimana Pak orang mencari pesugihan itu sebenarnya dibodoh-bodohi atau memang benar dan apa efeknya, Pak? Silakan, Pak. Ya dibodoh-bodohi lah semua.
Ya kan, pesugihan ya semua jadi orang gini. Pesugihan itu kan menurut saya menjadi satu mediator. Oke. Harusnya sumber berkat cuma satu, Tuhan. Ya toh? Tuhan adalah sumber berkat. Kalau Amsal 8 ayat 17, kalau kita mencari dia, kita berkenan loh ketemu dia. Tapi jangan sampai ada orang yang kepesugihan atau percaya berhala. Ini mediator, Pak. Oke. Mediator. Jadi kita bukan percaya Tuhan, percaya kepada mediatornya gitu. Oh, jadi hidup kita lebih fokus ke mediator. Bisa nggak kasih? Bisa dia keluarin. Tapi nanti akibatnya dia keluarin, dia tagih juga, Bapak. Ada perjanjiannya, Pak ya? Ada itu. Pasti ada. Tetapi Pak, pada waktu orang pesugihan kan awalnya nggak tahu, Pak. Karena dia pikir yang penting saya ini dapat sesuatu yang saya mau. Ternyata ada tuntutannya, Pak. Kalau yang Bapak tahu seperti apa? Mungkin biar pemirsanya yang mau berencana pesugihan berhenti, Pak. Iya, berhenti, Pak. Ya maaf nih, bisa aja anaknya meninggal. Atau usahanya bangkrut. Atau keluarganya berantakan. Itu bisa. Itulah pesugihan. Itu pesugihan. Itu secara ekonomi. Secara yang Bapak bilang tadi, kutuk ke generasi berikutnya? Ya nanti generasi berikutnya akan melakukan hal yang seperti kita lakukan juga. Nggak ada habisnya dong keluarga. Nggak ada habisnya. Makanya dia akan dibawa terus. 3-4 turunan sampai hari ini masih ada. Wow. Sebab iblis memang ingin merusak seperti ini, Pak ya? Iya, makanya saya mendorong supaya kita ini semua kembali. Jadi gini, back to Eden. Back to Eden itu kembali kepada fitrahnya Tuhan. Tuhan kan bilang dia menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Semua pohon di taman ini kau boleh makan buahnya dengan bebas. Tapi karena pelanggaran, makanya antara surga dan bumi dibelah sama setan. Oke. Bukan cuma surga dan bumi loh, Pak. Antara manusia dan manusia juga diusahakan dibelah, disekat. Supaya nggak ada berkat. Oh. Hidup sengsara. Dulu Adam kan bisa ngomong langsung sama Tuhan. Iya. Orang waktu dia lagi berdosa jadi cari ya paling ngomongnya. Artinya itu tandanya, Pak. Iya. Dulu sekarang kan susah untuk kita ketemu Tuhan, harus pujian penyembahan dulu, hidup kudus dulu ya. Itu ya, Pak ya. Dulu kan kita enak. Setan berusaha supaya secara horizontal dan vertikal kita nggak unity, termasuk gereja. Kalau bisa jangan disuruh unity, Pak. Karena itu masing-masing akan mengganggu ya, Pak ya. Iya. Wah, luar biasa nih kebenaran ini, Pak. Pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini mungkin sedang bertanya-tanya ataupun sedang mulai, wah, bagaimana caranya? Buat pemirsa yang mungkin ingin mengetahui lebih lanjut, boleh tulis komen apa yang menjadi permasalahan pemirsa. Mungkin nanti saya akan kasih ke Pak Antoni supaya Pak Tony bisa jawab ya, Pak ya. Mungkin atau teman-teman juga ada sahabat 24 juga mungkin yang bisa menolong juga nanti. Jadi kalau pemirsa masih menghadapi hal-hal yang kita tadi jelaskan, boleh tuliskan apa saja yang menjadi keluh kesah atau apapun. Nah, sebelum kita masuk di dalam doa, Pak, kita mau kasih tahu nih buat pemirsa, Pak, untuk mengenai pelayanan Cahaya Bagi Negeri ini, Pak. Pelayanan Cahaya Bagi Negeri ini, Pak, ada yang namanya School of Life, Pak. School of Life ini kita bekerja sama dengan gereja-gereja untuk memuridkan anak-anak supaya mereka kelak tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa dan mengasihi Tuhan, Pak. Berikut tayangannya. Sebelum pindah ke Batubara, Okta itu sebenarnya orang yang periang, ceria, suka bergaul sama teman-temannya. Semenjak pindah, si Okta itu ada perubahan dari sifatnya yang biasanya dia ceria, tiba-tiba murung. Dulu aku baru masuk sekolah di EJI. Sepintar, sesakep, serajin. Lempar pakai kertas, sama dibilang centil, dikurung di kamar mandi. Pada saat saya menyadari ada perubahan pada diri si Okta, saya tetap berusaha untuk menguatkan si Okta agar tetap bersabar menghadapi
cobaan yang ada pada dirinya. Pada saat saya mendengar ada pendaftaran les di Sol, saya mendaftarkan si Okta ke Sol agar si Okta mengalami perubahan pada dirinya dan dia termotivasi agar dia lebih ceria lagi seperti awalnya, dan supaya Okta juga dapat pembelajaran yang baru dan mendapat teman yang baru. Dulu aku baru pertama kali masuk Sol, aku malu, baru punya teman baru, tapi mereka suka mengganggu, jadi nggak bisa aku di situ. Kami nonton video Superbook tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Yang bisa Okta pelajari dari video tersebut, Okta melihat Tuhan Yesus disakiti, tetap memaafkan orang-orang yang bersalah. Walaupun Tuhan Yesus disakiti, Tuhan Yesus tetap memaafkan orang-orang. Oleh karena itu, Okta harus bisa memaafkan yang mengganggu Okta. Sejak kejadian itu, Okta dapat merespon gangguan dari temannya dengan baik. Kini Okta mulai terbuka dengan teman-temannya. Dan sekarang Okta mulai tampil bernyanyi di saat ibadah. Perubahan si Okta setelah masuk di Sol, dia memang lebih ceria lagi dan dia lebih termotivasi lagi dan lebih berani lagi untuk masalah pembelajaran, dan termotivasi dia untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah. Sekarang juga si Okta sudah bergaul dengan teman-teman barunya. Terima kasih School of Life dan CBN yang telah membimbing anak saya, si Okta, menjadi ceria kembali. Nah, Pak, ini sudah ada pokok doa yang masuk nih, Pak. Pertama, bernama Ibu Tia, Pak. Ibu Tia ini mohon dukungan doa untuk suami saya agar Tuhan menjamah hatinya supaya mau terbuka dan jujur terima dalam hal keuangan. Mungkin ada dusta di antara mereka nih, Pak. Jadi mau didoain suaminya, Ibu Tia nih, supaya jujur dalam keuangan. Yang kedua, Pak Agus. Pak Agus bilang mohon dukungan doa agar Tuhan Yesus membuka jalan bagi keluarga kami untuk keluar dari jerat dosa dan beban hutang kartu kredit serta pinjol yang lainnya, Pak. Kami berdoa untuk Ibu Tia dan suami, lalu Pak Agus dan istri, biarlah mereka semakin melekat, semakin erat Tuhan. Mereka bersatu, saling merendahkan diri satu dengan yang lain, menerima satu dengan yang lain, menjadi satu kesatuan yang indah di hadapan Tuhan. Biar cinta mereka Tuhan yang melihat, dan kalau ada cinta di antara mereka, berkat Tuhan tidak pernah ada habis-habisnya. Apapun yang mereka doakan dalam kebersamaan, Tuhan akan jawab, Tuhan akan berikan. Karena itu adalah firman-Mu yang mengatakan, jika ada dua orang di dunia ini meminta apapun dalam nama-Ku, Aku akan memberikannya kepada mereka. Hari ini berdoa untuk Ibu Tia, untuk Pak Edi, Tuhan. Kami percaya apa yang menjadi firman-Mu adalah bagian dalam kehidupannya. Pinjol, kesulitan keuangan, tidak ada lagi Tuhan. Tidak ada lagi kutuk, tapi biarlah mereka hidup di dalam berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Buat pemirsa yang mendengar siaran ini, Tuhan berikan juga hikmat, pewahyuan, pengertian-pengertian baru bagaimana di akhir zaman ini. Sebagai orang-orang percaya, kami tidak hidup di bawah kutuk, tapi kami mau hidup di bawah berkat Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan lebih berkuasa daripada fakta, dan fakta harus tunduk kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Wah, luar biasa Pak. Terima kasih. Tahun ini menurut saya apa yang Bapak sampaikan hari ini tentang berkat, menurut saya itu yang Tuhan mau.
Amin. Jadi kita jangan dibawa hukum kutuk lagi, kita harus dibawa berkat. Kalau dibawa hukum kutuk nanti 70-80. Iya. Kita harus dibawa kembali kepada firman Tuhan, ya dan amin. Karena Alkitab katakan oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh, bukan akan, Bapak. Telah menjadi sembuh. Wow, luar biasa. Nah, buat pemirsa yang mungkin mengalami sesuatu permasalahan dalam hidup Anda dan Anda nggak tahu harus berbuat apa, hubungi Sahabat 24. Tuhan pasti memberikan jalan keluar buat pertolongan kehidupan Anda. Dan percaya, tidak ada orang yang bisa menyelesaikan persoalan dalam hidup kita, hanya Tuhan Yesus. Amin. Intinya kita datang kepada Tuhan, mengaku dan percaya. Dan buat teman-teman juga mungkin yang menyaksikan acara ini, supaya acara ini lebih berkembang lagi, Anda boleh share untuk keluarga, teman-teman, supaya banyak orang yang tahu bagaimana orang dilepaskan dari dosa kutuk keturunan melalui acara ini. Wah, luar biasa, Pak. Terima kasih Pak Tony. Amin. Di tengah kesibukannya Bapak, doa kami Bapak tetap sehat, kuat, dan terus melayani Tuhan. Amin. Amin. Saya Charlie. Saya Pendeta Tony Mulya. Tuhan Yesus memberkati.